Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Serchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana prinsip-prinsip daripada pengembangan kepribadian. Prinsip-prinsip pengembangan kepribadian. Berubahlah, sahabat, dari seorang pembelajar yang ogah-ogahan dengan seseorang yang berdedikasi untuk mengembangkan kepribadian dan berbeda dengan kebanyakan orang lain. Coba kita melakukan satu tes saja terhadap orang-orang yang baru lulus dari SMA atau lulus dari perguruan tinggi. Mereka pasti ketika ditanya, apakah kamu baca buku setelah kamu lulus dari SMA atau lulus dari perguruan tinggi? Banyak sekali mereka nggak membaca buku. Dalam setahun mereka nggak membaca buku 1 atau 2. Bahkan mereka juga tidak menghadiri seminar-seminar tentang pengembangan diri, pengembangan kepribadian, belajar, mendengarkan podcast atau melihat. Karena banyak orang berpikir kalau aku udah lulus, aku berarti bekerja. Setelah bekerja berarti aku berhenti belajar. Pandangan seperti ini perlu kita kritisi. Sebenarnya sepanjang hidup kita harus belajar pengembangan kepribadian. Karena kalau kita ingin sukses, kita ingin berhasil, kita harus mengembangkan terus diri kita, mengembangkan kepribadian kita. Jadi, orang dalam hidup ini harus mendedikasikan dirinya untuk terus menggali potensi-potensi di dalam hidupnya. Nah, ada beberapa prinsip pengembangan kepribadian. Yang pertama, pilihlah untuk bertumbuh. Ketika Pablo Casal, seorang pemain cello dan komposer Spanyol, di tahun-tahun terakhir hidupnya ditanya oleh seorang reporter, dia berkata demikian, Tuan Casal, Anda sekarang berusia 95 tahun dan juga Anda seorang pemain cello terhebat yang pernah ada. Mengapa Anda masih berlatih 6 jam per hari? Apa jawaban Casal? Karena saya pikir saya bertambah baik dengan melakukannya. Itu adalah jenis dedikasi yang luar biasa terhadap pertumbuhan yang terus berkesinambungan yang seharusnya kita miliki. Orang yang mencapai potensi mereka, apapun profesi mereka, apapun latar belakang mereka, mereka memikirkan pengembangan kepribadiannya. Jika kita berpikir bahwa dengan diam saja kita masih berhasil, itu salah. Tidak mungkin. Kita harus berpikir seperti Jenderal George Patton. Dia berkata kepada pasukannya, ada satu hal yang saya ingin kalian semua ingat. Saya tidak ingin mendengar alasan bahwa semua kita tidak bergerak. Jenderal Patton berkata bahwa harus bergerak, tidak boleh diam. Motonya bergerak maju terus daripada kita akhirnya menjadi stuck, menjadi mati. Satu-satunya cara untuk kita mengembangkan kualitas hidup kita adalah dengan mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita, mengembangkan kepribadian kita. Apapun, misalnya kalau kita ingin membangun sebuah organisasi, pasti kita ingin bertumbuh menjadi seorang pemimpin. Jika kita ingin menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, maka kita terus melatih diri menjadi orang tua yang lebih berkualitas. Jika kita ingin memperlakukan orang lain lebih baik, lebih manis, kita juga akan belajar kemampuan tentang berkomunikasi, bersosialisasi. Tidak ada cara pasti memang untuk membuat orang lain di lingkungan kita berkembang. Tetapi ada satu-satunya cara pasti di mana kita bisa mengembangkan diri kita. Karena apa? Nggak mungkin kalau kita mengubah lingkungan kita tanpa mengubah diri kita sendiri. Bahkan yang paling ajaib ketika kita mengubah diri kita sendiri, yang ajaib adalah lingkungan di sekitar kita tiba-tiba juga jadi lebih baik. Jadi perlu digarisbawahi, perlu diketahui bahwa jika kita ingin sukses, jika kita ingin berhasil, kita harus terus mengembangkan diri kita. Dan itu satu-satunya cara. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kendalikan.
Dan yang lebih baik lagi, bahwa satu-satunya cara untuk kita bisa mengembangkan diri adalah kita memilih untuk mengembangkan diri kita. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Serchan.